Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 4 Desember 2021 dalam pekan pertama Advent. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 30 ayat 19 sampai 21, ayat 23 sampai 26, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1, ayat 6 sampai 8. Allah terus menghibur umatnya Israel yang mengalami kesulitan hidup. Allah menyampaikan itu atau menghibur melalui nubuat Nabi Yesaya. Allah berkata melalui Nabi Yesaya, "Hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis." Ini sebuah penghiburan yang diberikan Allah kepada orang-orang Israel melalui Nabi Yesaya. Ini kekuatan dan menjadi jaminan kehidupan yang lebih baik untuk bangsa Israel. Dan kita tahu Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka ketika Allah menghibur bangsa Israel dengan kata-kata seperti itu, Allah akan melaksanakannya dan melaksanakannya dengan sangat setia. Apa yang disampaikan atau kata-kata penghiburan Allah yang disampaikan melalui nubuat Nabi Yesaya untuk orang-orang Israel menjadi sangat nyata terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus dengan kehadirannya telah membuat orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, terutama mereka yang mengalami kesulitan dan penderitaan, menjadi bersukacita dan bergembira. Mengapa? Dengan kehadirannya, Yesus membebaskan orang-orang dari segala sakit dan penyakit. Sakit dan penyakit sungguh bisa membuat orang-orang itu mengalami kesulitan di dalam hidup. Nah, kalau dalam bacaan yang pertama, Allah menghibur orang-orang Israel, mereka yang mengalami kesulitan dan penderitaan, maka apa yang dilakukan Yesus dalam bacaan Injil hari ini menjadi kegenapan dari apa yang diwartakan oleh Yesaya dan kegenapan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang Israel. Bahkan Allah dalam diri Yesus memiliki sebuah hati yang berbelas kasih, sebuah hati yang mampu merasakan kesulitan dan penderitaan umatnya, dan karena itu Allah bertindak. Allah yang hadir dalam diri Yesus sungguh menyadari bahwa kebutuhan untuk melakukan hal yang baik, memberikan penghiburan untuk orang-orang Israel yang mengalami penderitaan, kebutuhan untuk orang-orang yang melakukan itu sangat banyak. Tetapi Allah sekali lagi dalam diri Yesus menyadari bahwa masih sangat kurang orang-orang yang mampu menjadi tanda kehadiran Allah yang menghibur dan menyelamatkan siapapun yang mengalami kesulitan dan penderitaan di dalam hidup. Injil juga bercerita tentang bagaimana Yesus yang mengutus para muridnya setelah memberikan kemampuan untuk bisa melenyapkan segala sakit dan penyakit ketika mereka melaksanakan karya pewartaan Injil. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira
kebutuhan orang-orang yang menjadi tanda dan serana kebaikan Allah yang hadir untuk menghibur, untuk memberikan peneguhan dan untuk membebaskan manusia dari segala sakit penyakit dan bentuk apapun penderitaan yang lain masih sangat dibutuhkan. Tidak saja dulu, tapi saat ini di tempat di mana kita berada. Maka pertanyaan mendasar hemat saya adalah, siapakah di antara kita, saya dan Anda, saya dan saudara-saudara sekalian, yang mau dipakai oleh Allah sebagai ungkapan kehadirannya untuk memberikan penghiburan dan peneguhan, untuk membebaskan orang-orang yang mengalami kesulitan dan penderitaan di dalam hidup ini. Kita sebagai orang yang percaya harus menjawab tantangan ini. Semoga kehadiran kita sungguh menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, yang membebaskan, yang meneguhkan dan menguatkan siapapun yang hidup di sekitar kita, terutama mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan serta penderitaan di dalam hidup. Tuhan memberkati.